Hai, saya Marta Herman. Hari ini masih dalam pembahasan editing dalam sebuah foto. Nah, hari ini saya akan sharing tips untuk merapikan rambut dalam sebuah foto potret. Teman-teman di sini mungkin pernah ada yang ngalamin atau mungkin sekarang lagi mengerjakan sebuah project untuk foto beauty atau foto kecantikan. Nah, teman-teman biasanya suka ngelihat sebuah foto, ketika hasil akhirnya kita zoom di sebuah komputer, teman-teman bisa lihat kok rambutnya ada yang keluar-keluar, kok rambutnya ini kayak kurang rapi gitu ya. Nah, itu sebenarnya harus kita maksimalkan pada saat kita melakukan editing. Mungkin pada saat pemotretan kita tidak bisa melihat begitu jelas karena itu adalah bagian yang sangat kecil. Dan biasanya kita walaupun sudah memaksimalkan dengan minta tolong dari hairstylist, nah ini biasanya tetap ada beberapa rambut yang mungkin masih keluar ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa memaksimalkan dengan melakukan beberapa cara. Nah, cara yang pertama, sebaiknya kalau teman-teman memiliki mouse pen, coba menggunakan mouse pen tersebut karena bagian ini, bagian rambut ini adalah bagian yang sangat kecil. Kalau kita menggunakan mouse pen, hasilnya akan lebih maksimal ketimbang teman-teman hanya menggunakan mouse biasa. Nah, di sini teman-teman bisa pilih satu buah menu yang pernah saya bahas sebelumnya, yaitu bisa menggunakan spot healing brush atau bisa juga dengan menggunakan healing brush tool. Nah, sama seperti pembahasan saya sebelumnya, jadi sebaiknya teman-teman melakukan duplicate layer dulu sebelum melakukan editing. Jadi setelah kita melakukan duplicate layer dengan mengetik Command J, nah di sini teman-teman bisa pilih menu zoom. Jadi sebaiknya di zoom dulu. Jadi benar-benar di zoom benar-benar maksimal sampai kita bisa melihat rambut-rambut tersebut bagian mana saja yang kita mau hilangkan nantinya. Nah, teman-teman setelah pilih menu tersebut, teman-teman bisa lihat di bagian atas, ini ada beberapa pilihan, di mana di atas ini ada pilihan size dari brush itu sendiri. Walaupun teman-teman tidak klik di sini, teman-teman sebenarnya bisa klik kanan, dan di sini bisa muncul ukuran dari size tersebut. Dan juga di sini yang paling penting yang teman-teman harus perhatikan adalah blending mode-nya itu. Jadi sebaiknya teman-teman coba memilih dengan menu darken. Dimana di sini kalau kita melakukan brushing, terutama ini adalah bagian yang sangat kecil dan sangat tipis. Kalau kita menggunakan blending mode-nya normal, biasanya dia akan terjadi perbedaan warna. Jadi warna di bagian background itu akan ada sedikit perubahan. Tapi kalau teman-teman menggunakan menu darken di sini, teman-teman bisa melihat warnanya lebih menyatu. Nah, untuk foto-foto seperti ini, membetulkan pori-pori, membetulkan rambut, teman-teman harus sangat-sangat sabar. Karena di sini kita bicara tentang helai per helai. Jadi benar-benar harus dilakukan satu persatu dan harus dinikmati prosesnya. Nah, kalau teman-teman ingin memaksimalkan seperti foto-foto yang misalnya mereka menjual produk kecantikan untuk rambut ya, atau shampoo, atau misalkan teman-teman dapat pekerjaan untuk sebuah pekerjaan rambut cat warna gitu, cat warna rambut. Nah, teman-teman harus memperhatikan semuanya itu jauh lebih detail. Jadi bukan hanya bagian rambut yang muncul keluar, tapi juga bahkan dari susunan rambut di bagian helai per helainya. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat ada beberapa rambut yang walaupun sudah dirapihkan, dia tetap bagiannya ada yang miring ke kiri dan miring ke kanan. Nah, di sini tetap menggunakan menu yang sama, kita harus brushing satu persatu di bagian tersebut. Nah, kalau teman-teman tadi bertanya-tanya kenapa pakai darken, ini karena di foto saya ini, model ini menggunakan wig berwarna putih. Jadi kalau dia menggunakan wig berwarna putih, maka otomatis kita menggunakan blending mode dengan menu darken. Kebalikannya, kalau dia berwarna hitam rambutnya, kita harus menggunakan blending mode lighten. Kita coba ambil contoh di bagian bulu mata. Kalau misalkan saya ingin mengurangi bulu matanya, nah kita coba brush di bagian ini dan dia otomatis akan berubah warnanya. Nah, di kasus foto yang saya miliki ini, kalau kita bisa lihat, dia menggunakan wig berwarna putih, dan wig warna putih ini di bagian depan bisa terlihat ada bagian yang tidak tertutup sempurna, dan juga ada bagian sambungan dari bagian dalam. Nah, ini ada caranya kalau teman-teman ingin memaksimalkan, teman-teman bisa melakukan sampling dengan bagian di sisi sebelahnya. Dan kalau teman-teman melihat di foto saya, ini ada bagian area tertentu di dekat kuping, di mana masih terlihat rambutnya yang berwarna hitam ya.
Jadi ada area-area tertentu yang belum tertutup sempurna. Nah, di sini teman-teman sebenarnya bisa melakukan gambar ulang. Jadi kita bisa menambahkan rambut-rambut pada bagian tertentu. Teman-teman bisa pergi ke Windows dan kemudian pergi ke menu yang bernama Brush Setting. Dan di sini teman-teman bisa klik di bagian Shape Dynamic dan kemudian diganti kontrolnya menjadi Pen Pressure. Dan di sini teman-teman juga bisa ganti size jitternya sesuai dengan apa yang kita inginkan supaya lebih bisa mendapatkan tekstur dan rambut itu terlihat natural. Dan di sini teman-teman juga bisa menggunakan mouse pen. Karena kalau misalkan teman-teman menggunakan brush dengan menggunakan mouse, itu biasanya hasilnya tidak akan maksimal. Tapi dengan menggunakan pen, dia akan menyesuaikan dengan tekanan tangan kita. Nah, demikian tips hari ini editing untuk bagian rambut dari model kita. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya, silahkan tulis di bawah dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.